kelompoknya Dalilah. Nah, jadi kalau untuk Dalilah ini tadi sudah ada penjelasannya. Jadi dengarin ya masing-masing kelompok nanti ada perbaikannya. Jadi infografisnya tolong diperbaiki sesuai apa yang saya sarankan. Kemudian nanti diupload lagi ke G Drive yang sudah fix. G Drive yang sudah fix itu yang dari saya. Ada kan yang materi itu nanti ada tugasnya masuk aja ke masing-masing kelas terus nanti ada tugas infografis. Nah itu yang sudah fix. Jadi kalau untuk yang pertama tadi kelompoknya bernafas si Dalila itu untuk mekanismenya masih belum ada ya. Maksudnya di sini mekanisme itu adalah kan kalau misalnya kita bernafas itu ada pengembangan sama pengecilan atau kontraksi sama dilatasi dari paru-paru. Nah itu belum dibahas. Otot-otot apa saja yang berperan di situ, ya kan? Nah tadi yang sudah dijelaskan itu masih prosesnya. Jadi ketika tulang rusuknya mengembang, kemudian diafragmanya nanti naik atau turun, nah itu masih prosesnya. Tapi tambahkan mekanisme ada di situ mekanisme kontraksi sama dilatasi dari paru-paru. Nah paru-paru di mana? Di situ di bagian otot-otot yang berperan pada pernapasan. Yang pertama pasti otot intrakostal, ya kan? Intrakostal. Nah kalau kelompok dua, kelompok yang bernapas satunya, itu ada membahas tentang intrakostal. Intrakostal itu apa sih? Intrakostal itu adalah otot-otot yang berada di sela-sela dari tulang rusuk. Nah, kan kita ada tulang rusuk ya, di sela-selanya itu ada otot-otot. Nah, otot-otot itulah yang akan mengembang mengempis, itu namanya intrakostal. Di situ ada pengaruhnya nanti, di mana dia ketika udara itu masuk, pasti dia akan mengembang, gitu kan. Nah, itu tolong ditambahkan di kelompoknya Dalilah, ya. Kalau kelompok yang kedua tadi sudah bagus, mungkin nanti tinggal sudah oke sih untuk yang kelompok yang bernapas yang kedua. Terus nanti kalau yang selanjutnya adalah kelompok mukus yang Damayanti Ayu ya. Di sini masih belum ada mekanisme cara sel mengeluarkan mukusnya. Jadi ditambahkan mekanismenya. Jadi tadi yang saya lihat itu hanyalah proses ketika mukus itu dikeluarkan aja. Tapi mekanisme molekulernya belum ada. Emang kenapa sih? Apa sih yang terjadi sama sel goblet? Coba saya kasih lihat di sini. Saya share dulu ya. Nah Em, ini bisa dilihat gambar ini ya. Nah, ini kan sel goblet ya. Jadi kalian bahasnya level molekuler gitu. Apa sih yang terjadi pada sel goblet? Kalau tadi kelompoknya udah menjelaskan mukus itu apa, terus itu terdiri dari strukturnya apa. Tadi kan strukturnya adalah protein ya sebenarnya mukus itu. Terus ada protein yang diikat dengan atau yang ditempeli dengan gugus karbohidrat ya kan tadi glikoprotein istilahnya. Nah, tapi mekanisme dia menghasilkan atau mengeluarkan mukusnya itu belum belum terlihat. Baik di kelompok yang Damayanti sama kelompoknya eh, Saptiawati. Nah, kalau yang Damayanti tolong nanti ditambahkan. Jadi kalau misalnya ini kan kalian bisa lihat ya, sel goblet. Sel goblet ini seperti apa dia bisa mengeluarkan mukus. Berarti di situ ada reseptor, ada pensinyalan. Reseptor apa yang berperan? Oh, ternyata di sini tulisannya adalah muskarinik. Nah, ketika muskarinik itu diikat sama asetilkolin, maka dia menyebabkan kontraksi dari sel goblet. Kontraksi itu akan mendorong mukus untuk keluar dari sel. Ya, transportasi apa? Apa transportasi bukan transportasi komunikasi transportasi apa yang kalau misalkan dari dalam itu keluar namanya transportasi sel apa, ingat nggak masih biomedis dasar biomedis satu, transportasi dalam bentuk ekso ada yang masih ingat nggak, eksositosis. Nah itu tolong dia bahas ya untuk kelompok mukus tentang eksositosis. Eksositosis itu adalah perpindahan sesuatu yang di dalam sel goblet itu keluar. Nah, itu eksositosis namanya ya. Itu tolong dibahas untuk kelompok mukus yang Damayanti. Tambahkan. Terus selanjutnya untuk kelompoknya si Saptiawati itu sebenarnya udah ada penjelasannya. Tadi saya lihat sudah ada penjelasannya ya. Saptiawati mana tadi? Kelompok berapa nih? Mukus. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya.
Jadi lebih ke mekanismenya, mekanisme mengeluarkan mukus. Nah, ini udah bagus. Kalau untuk Damayanti yang warna, kalau untuk Satyawati, hanya saja kalau itu membuat infografis itu jangan ditulis semuanya. Ya. Sebenarnya fokus pada ini, pada bagian ini. Nah, di sini kalian tuliskan reseptor GPCR. Tadi yang saya bilang itu muskarinik ya. Jadi jelaskan GPCR ini apa namanya. Oh ternyata muskarinik. Jadi ini udah benar nih ya. Aktivasi sehingga memproduksi yang namanya musin. Jadi kalau ada musin yang kalian lihat, kalian dengar musin, musin itu adalah produk sebelum dia termodifikasi. Tadi kayaknya ada di teman-temannya bilang termodifikasi. Termodifikasi itu seperti apa? Termodifikasi itu ketika musin ketemu dengan cairan atau air, sehingga nanti bentuknya gel. Jadi lendir itu kan gel ya. Jadi musin ditambah air. Ya, musin itu adalah mukus juga. Nah, ini tolong dibuat jadi gambar atau susunan sehingga nggak seperti koran seperti ini ya. Ini tolong diperbaiki untuk kelompoknya Satyawati. Ini udah bagus, sudah ada penjelasannya tentang mekanismenya. Hanya saja ini ya loh, jangan tulisan semua. Ya, itu untuk tambahan dari kelompoknya mukus Satyawati. Kemudian masuk ke kelompoknya Batuk Syahrani. Batuk. Ini ya. Ini kelompoknya di Ajeng, Ibu. Oh, ini kok nggak ada namanya sih? Nanti tolong ditambahin nama ya kelompok ini. Mekanisme batuk. Nah, ini sudah bagus ya. Udah oke. Ini kalau saran saya, ini udah seperti ini aja. Yang sebenarnya yang ini nih yang saya harapkan mekanisme seperti ini. Ini bagian apa? Ini bagian medula. Jadi teman-temannya perlu tahu bahwa kalau kita batuk ternyata kita di otak kita itu punya yang namanya pengaturan batuk. Di mana dia di sini di bagian medula. Sudah dituliskan di bagian medula. Jangan lupa ya. Di bagian medula itu adalah pusat kontrol dari batuk. Kemudian nanti dari medula ini sinyalnya akan masuk ke otot efektor. Apa aja di sini? Otot laring, trakea, bronkus, diafragma. Sama tambah satu lagi interkostal. Catatan saya untuk kelompoknya Syahrani ini udah bagus banget. Cuman tambahkan ya otot efektornya satu lagi di intrakostal. Baik, Ibu. Ini udah bagus. Terus yang satunya di Ajeng. Ini satu pertama tambahkan namanya ya, nama sama NIM-nya. Kemudian ini tolong dilengkapi juga. Penjelasannya masih kurang dalam, gambarnya sudah bagus, tapi penjelasannya ini masih kurang dalam sih menurut saya. Belum ada otot efektornya apa saja. Nah, ini coba nanti kamu lihat kelompoknya Syahrani ya, lengkapi. Baik, Bu. Kurangi kalimat-kalimatnya. Ini cukup nih kalau seperti ini, jadi nggak perlu lagi dijelas-jelasin di atasnya, karena udah ada gambarnya nih kan. Nah, ada inspirasi, fasenya ada inspirasi, ada kompresif, sama ekspulsif. Ini untuk kelompok batuk di Ajeng. Jadi lihat kelompoknya ini ya, siarannya, lengkapi. Terus kelompok selanjutnya bronkokontriksi Mila. Bronkokontriksi. Ini ya, bukan. Nah, eh, ini ada gambar tapi di skip. Ya, gambar mekanismenya ini apa sih sebenarnya? Tolong ini dijelaskan. Sebenarnya inti dari kan tugasnya itu adalah menjelaskan mekanisme sebenarnya. Kalau ciri-ciri penyebab seharusnya itu nggak perlu lagi. Nah, ini sudah ada gambarnya, hanya saja nggak dijelaskan di skip. Tolong nanti diperbaikin. Mila ya, Mila DKK. Gambar ini ditambah banyak kok gambar-gambar yang tentang ini. Ini tuh adalah aktin sama miosin. Nah, jadi ketika kita kontriksi, itu sel aktin sama miosin itu yang tadinya dia jauh, kalau ada pensinyalan, ya ada pensinyalan di situ, dia akan kontriksi. Kontriksinya itu adalah aktin sama miosinnya bersatu.
Nah, jadi mengecil dia kontraksi. Ini tolong dijelaskan penjelasannya. Diperbaikin ya, yang ini ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, ini apa nih, pengobatan nggak perlu, ciri-ciri nggak perlu, penyebab nggak perlu. Kalau ini kan mekanisme yang kamu tulis di sini itu adalah pemicunya ya. Pemicunya adalah boleh nih histamin, itu nggak apa-apa. Terus apa reseptor yang ada di bronkokontriksi itu? Ini masih kurang ya untuk kelompoknya Mila. Nah, yang bagus tadi, yang ini oke sih, udah kelompoknya Yosefa. Nah, ini ada mekanisme bronkokonstriksi. Nih, ini penjelasannya yang ini ya, tapi tolong disederhanakan. Yosefa ya. Yosefa mana? Masih ada nggak? Baik, Ibu. Yosefa, ini sudah benar, hanya saja tolong disederhanakan. Disederhanakan seperti apa? Misalkan, yang perlu sebenarnya inti dari kontriksi itu adalah aktivasi dari GPCR. Jadi semuanya dengar ini ya penjelasan saya. Jadi inti dari bronkokontriksi itu adalah aktivasi dari GPCR tipe S, ya, GPCR tipe S. Kemudian dia apa? Tipe Q. Kemudian dia apa? Meningkatkan CA2+. Nah, kalau CA2+ yang meningkat, maka dia akan mengaktifkan ini tadi, myosin eh, light chain, kayaknya itu apa? Lupa saya. MLCK ini. Sehingga kalau CA2+ itu meningkat, terjadi kontraksi. Cukup seperti itu. Jadi, nggak usah terlalu banyak nih anunya yang RYR kayak gitu. Ya, jadi cukup kamu jelaskan aja bahwa ketika reseptor ini teraktivasi, maka terjadi peningkatan kalsium intrasel. Peningkatan kalsium intrasel itu menyebabkan aktivasi dari atau fosforilasi dari MLCK sehingga terjadilah kontriksi gitu ya. Jadi disederhanakan mekanismenya. Baik. Gambarnya udah oke. Berarti nanti kelompok yang sebelumnya, kelompoknya Mila, seperti ini juga ya, dikasih penjelasan tentang mekanismenya. Selanjutnya ini kelompoknya Yotam, bronkodilatasi. Ini ya, bukan ya? Oh ini dulu deh. Bukan ini ya, yang mana tadi? Nah, ini menurut saya udah sangat, ini yang paling bagus ya untuk dari semua kelompok, karena penjelasannya sangat singkat, kemudian rapih gitu. Jadi saya apresiasi untuk kelompoknya Yotam ya, ini yang paling bagus di antara semua kelompok. Jadi di sini penjelasannya sudah sangat sangat baik. Jadi dalam bronkodilatasi itu sebenarnya kalau yang pertama, nih slide pertama, agen muskarini, kita bukan bicara obat ya, di sini kita bicara biomedis. Slide pertamamu ini harusnya dibahas sama kelompoknya bronkokontriksi. Jadi kalau bronkokontriksi itu nanti muskarinik yang main di situ. Reseptor muskarinik yang main. Nah, yang bronkodilatasi yang ini, yang beta. Karena kan kita lagi ngomongin, kita bukan ngomongin obat, tapi kita ngomongin fisiologis. Jadi kalau misalkan bronkodilatasi itu pakai fisiologisnya beta adrenergic, reseptor beta. Ya, di sini udah jelas ya bahwa nanti si beta ini diaktifasi oleh siapa di sini. Nah, ada udah jelas juga di sini ada epinefrin. Epinefrin itu ligannya. Ligan yang ketika ada di dalam tubuh dia bisa berikatan sama beta. Nah, beta ini tipe apa? Tipe GS ternyata. Stimulan. Stimulan yang bisa meningkatkan CAMP. Kalau CAMP meningkat, maka menyebabkan PKA-nya aktif. Kalau PKA aktif, bronkus itu jadinya relaksasi. Bronkus bukan relaksasi ya, ini harusnya bukan dilatasi kak. Sel beta agonis. Beta agonis. Oh iya benar. Jadi dia akan dilatasi. Relaksasi dari bronkus. Ya. Ini nanti menurut saya ini sudah tidak perlu diperbaikin kalau untuk kelompoknya Yotam ya.
Jadi mekanismenya sudah jelas. Yang penting di sini kalian bisa melihatkan bahwa kalau bronkodilatasi itu reseptornya apa? Beta. Terus ligannya apa? Nah, epinefrin. Kalau yang di atas di sini reseptornya apa? M3. M3, nih muskarinik ya. Terus ligannya apa? ACH. ACH itu apa sih? Asetil kolin. Nah, jadi ini udah jelas nih untuk kelompok bronkodilatasi yang yotam. Nggak perlu diperbaikin kalau yang ini. Terus yang terakhir, bronkodilatasi punyanya Cindy Nabila. Nah, ini juga, ini seperti tadi kayak kelompok yang tadi yang saya bilang koran itu ya. Tolong ini dipersingkat, jadi nanti kamu bisa ngelihat kelompoknya yotam aja tentang cara penjelasan dari mekanismenya. Jadi nggak, jadi lebih singkat aja. Pengertian itu nggak perlu lah ya pengertian. Yang penting kalian menjelaskan tentang mekanismenya, dibuat gambar. Jadi jangan gambar, jangan tulisan semua seperti ini ya. Dan nggak perlu ngomongin obat. Kalau untuk biomedis nggak perlu ngomongin obat. Yang penting tahu di sini ini sudah ada sebenarnya. Hanya saja tolong dibuat gambar, skema gitu. Itu tambahan untuk kelompok si Cindy. Oke, sudah ya 10 kelompok. Nanti tolong saya minta ini namanya, diperbaiki dulu masing-masing tadi yang sesuai dengan saya sarankan. Kemudian nanti diupload di Drive maksimal hari Senin. Terakhir hari Senin jam 16. Bisa ya diperbaikin dulu. Nah, kemudian tadi saya mau tanya dulu nih, Bintang ada nggak? Hadir nggak Bintang? Bintang Naufal, nggak hadir ya? Muhammad Alif mana? Muhammad Alif nggak ada ya? Awal awal hadir tapi di akhir nggak ada nih. Dari tadi saya cari. Berarti tolong disampaikan Bintang sama Alif di sini saya tidak akan absenkan. Kalau yang lainnya sudah saya absenkan semua. Ya, tolong disampaikan Alif sama Bintang. Baik, Ibu. Bintangnya kenapa nggak masuk? Nggak ada info. Tidak ada info, Bu. Ya sudah. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan sebelum terakhir saya tutup? Oh ya, satu lagi, ini kan kalian ada kuis ya. Kelas kalian tuh ada kuis, jadinya nanti di pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan. Jadi minggu depan tuh kan harusnya waktunya Bu Gayu, tapi ternyata Bu Gayu udah masuk kan, udah selesai kan ya. Jadi minggu depan saya yang isi, insya Allah. Mungkin gabung sama kelas B. Nah, nanti setelah selesai kelas, itu kalian tambahan tambahan waktu untuk kuis. Jadi kuisnya materinya, materi yang kemarin, materi hari ini, fisiologi sama materi minggu depan. Boleh sih kalau misalnya kalian cari waktu berbeda supaya untuk ada space untuk belajar. Tapi kalau mau habis kuliah langsung kuis juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kelasnya. Oh, mungkin saya kasih lihat sedikit ya, sebentar aja. Nah, ini nanti saya kasih juga slide-nya. Ini mekanisme tentang bernafas. Jadi jangan lupa kalau bernafas itu sebenarnya adalah perpindahan. Oh, tadi belum ada dijelasin kayaknya tentang perpindahan gas dari alveolus, di dalam alveolus itu ke pembuluh darah. Nah, itu bentuk apa dia difusi. Jadi tolong dijelaskan juga ya untuk tambahan kelompok yang bernafas tadi tentang mekanisme difusi. Jadi difusi itu akan terjadi ketika konsentrasi lebih tinggi di suatu tempat, maka dia akan mengalir ke konsentrasi yang lebih rendah. Dalam hal ini, konsentrasi yang lebih tinggi itu adalah di ruang alveolus tadi, kemudian dia akan mengalir ke pembuluh darah. Konsentrasi oksigen ya yang saya maksud di sini.
Sehingga di situ ada perpindahan secara difusi pasif. Nah, itu ditambahkan untuk yang breathing. Kemudian yang batuk tadi udah ada penjelasannya di bagian medula. Kemudian ada dari medula ini di area, sebenarnya tadi NTS ya, dari NTS, nuklear tractus solitari, itu mana tadi kelompoknya batuk. Oh, kelompoknya Syahrani ya. Kelompoknya Syahrani itu tambahkan des, ini bagian VRG. Jadi dari NTS itu sebenarnya pindah lagi ke VRG. VRG itu adalah Ventral Respiratory Group. Nah, di situ adalah kumpulan dari neuron-neuron yang sebagai center dari pengaturan batuk sebenarnya. Ya, tambahkan ya. Dari sinilah keluar ujung-ujung sarafnya itu ke bagian efektor tadi. Itu ditambahkan ya, VRG. Baik, Ibu. VRG itu dia lokasinya sama. Di medula juga, dekatan sama NTS. Ini tadi mucus production, jadi mucus ini gambarnya seperti ini ya, ini yang saya bilang tadi protein, kemudian dia ditempeli sama karbohidrat, namanya glikoprotein. Mucus itu glikoprotein. Jadi mucus itu akan keluar ketika, di sini tadi, ketika ada asetilkolin bertemu dengan reseptor muskarinik. Muskarinik tadi tipe GPCR. Kalau dia aktif, maka dia akan meningkatkan kalsium di dalam sel goblet, akan meningkat kalsiumnya, sehingga kalau ada kalsium, ingat, kalau ada kalsium di sel manapun, kalsium tinggi, itu pasti akan menyebabkan kontraksi dari sel itu. Nah, pada kondisi ini, si sel goblet, karena dia punya isi di dalamnya, ada isinya musin-musin, ketika dia kontraksi, maka akan terjadi eksositosis, yang dari dalam itu akan keluar. Apa yang keluar di sini ya, musin tadi. Gitu ya. Terus bronkokontriksi tadi sudah jelas. Nah, ini ya, ini ada peran reseptor beta 2 sama muskarinik. Ini bronkodilatasi sama bronkokontriksi. Yang juga tadi udah dijelaskan sama temannya. Ingat sekali lagi, kalau banyak CA di dalam sel, itu pasti dia kontriksi. Cukup itu aja dari saya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin saya akhiri saja ya pertemuan hari ini. Jadi terima kasih sudah hadir via Zoom dan juga sudah aktif kamera selama kuliah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu.